Wah. Oke teman-teman, sebagaimana yang pernah kakak sampaikan bahwa tugas akhir teman-teman adalah membuat sebuah proposal bisnis plan ya startup, di mana nanti teman-teman seolah-olah inilah sebagai pengusaha perintis gitu ya, mendirikan sebuah perusahaan. Nah, nanti bergeraknya di bidang apa terserah. Dan bisnis plan-nya nanti teman-teman yang atur gitu. Nah, berikut sebelum kakak mulai ke panduan ya, panduan, template dan segala macam, mungkin perlu kita jelasin dulu ya kenapa sih penting gitu. Project ini kenapa kok akhirnya kelas ini ditutup dengan sebuah project startup gitu ya. Oke, sebentar. Kok ke YouTube? Oke. Teman-teman pernah dengar startup berarti ya, udah tahu ya? Udah, Kak. Apa itu kira-kira? Kira-kira apa sih startup? Filmnya juga ada tuh ya, yang Korea-Korea itu. Ayo, apa startup? Ada yang mau jawab? Startup itu apa? Izin menjawab, Kak. Kalau menurut sepengetahuan adik, startup itu kayak semacam perusahaan-perusahaan yang baru dibangun gitu, Kak. Jadi istilah itu perusahaan yang baru berkembang, dan rata-rata startup ini banyak dimiliki di negara-negara berkembang. Di Indonesia tuh ada beberapa startup, contohnya itu kayak Shopee bisa dibilang startup juga nggak sih, Kak? Shopee, Tokopedia, terus macam marketplace gitulah. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak, menurut adik. Bedanya dengan perusahaan-perusahaan yang baru berkembang lain apa? Kan dulu juga ada perusahaan yang baru berkembang. Kenapa sih konsep startup ini baru booming di dekade inilah ya, kira-kira 10 tahun terakhir? Bedanya di mana? Novia? Kalau Novia apa Adit nih? Novia dulu ya. lanjut aja. Oke, nanti Adit tambahin. Yap, Via? Ya, setahu aku kalau startup tuh kayak dia tuh baru memulai usaha gitu, Kak, usaha yang baru berjalan tapi dia tuh kayak menerapkan inovasi teknologi. Terus usaha yang dilakukannya tuh dalam bentuk pemecahan suatu masalah gitu, Kak, di masyarakat. Oke, Setahu dia aku kayak gitu, Kak, startup. melibatkan teknologi dan ada problem solving-nya gitu. Oke, Adit? Mau tambahin? Kurang lebih penjelasan adik sama sih, Kak, Tiffany, Kak. Tapi startup ini lebih ke sebuah istilah ya, Kak, istilah karena perkembangan teknologi tadi. Yes, new company ya yang baru merintis. Kemudian fitur-fitur uniknya adalah pertama dia menggunakan digital teknologi ya. Dan biasanya itu dia belum social problem solving. Masalah yang dicoba dipecahkan. Oke, benar sekali yang teman-teman sampaikan, yang Adit sampaikan, yang Via sampaikan. Nah, terus apa sih yang bikin kita harus mempelajari ini gitu? Kenapa teman-teman kakak giring untuk membuat sebuah proposal? Nah, karena Indonesia itu punya potensi yang luar biasa untuk startup ya. Nah, ini ada data. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ada Gojek, Tokopedia ya. Yang mereka sekarang lagi merger ya. Sekarang kalau mau belanja di Tokped bisa pakai GoPay, benar nggak?
Ada yang suka belanja di Tokped nggak? Mereka sudah Suka, Kak. terintegrasi. Kak. Go to group. Nah, kenapa startup di Indonesia itu menjadi sebuah potensi yang besar? Karena 2018 nih data menunjukkan bahwa the Indonesia Digital Creative Industry Society ada 992 startup yang aktif ya. Dan setengah dari mereka itu berbasis di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kalau berdasarkan data dari KC Group bahwa ada 2.000 startup yang aktif gitu. Nah, Indonesia itu dianggap sebagai highest startup growth in Southeast Asia. Jadi perkembangan startup di Indonesia itu signifikan jumlahnya. Nah, jadi dan Indonesia pun dianggap sebagai tempat yang baik untuk startup. Kenapa? Ini ada beberapa penjelasan. Pertama itu dia largest economy in Southeast Asia. Ya, pasarnya banyak ya, karena memang masyarakat Indonesia populasinya besar ya, the fourth most populous country in the world ya, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Nah, berarti dengan populasi ini berarti customer-nya juga banyak ya. Dengan begitu startup di sini punya banyak target-target customer gitu. Kemudian Indonesia juga sudah menandatangani free trade agreement dengan negara-negara lain. Nah, dengan begitu bahwa Indonesia adalah negara dengan akses yang terbuka terhadap ekspansi startup gitu. Nah, KC Group predict that Indonesian startup will surpass it within the next 2 years. Nah, saat ini Singapura masih menjadi Southeast Asian leader dalam hal jumlah dan nilai investasi ya, investasi startup. Cuman berdasarkan prediksi dari KC Group dalam 2 tahun terakhir nanti Indonesia bisa melampaui itu gitu. Pumping billions of it. Oke. Nah, di samping itu pengguna internet Indonesia juga banyak kan ya, netizen. Nih, meskipun hanya 62,6% penduduk Indonesia yang connect dengan internet pada tahun 2020, namun 62,6% itu sudah merupakan jumlah yang signifikan ya, jumlah yang besar. Sekitar 143 million internet user. Nah, itu 26 kali lebih besar dibandingkan Singapura gitu. Ya, pengguna internet Indonesia ini juga menjadi potensi yang luar biasa. Di samping itu juga ada komitmen dari pemerintah untuk membantu pertumbuhan startup. Ya, di tahun 2016 Presiden Jokowi memfasilitasi 1.000 digital startup dengan total nilai 10 billion untuk memulai bisnisnya. Nah, Kemendristek-Dikti pun ya juga mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk mulai berpikir atau mulai mengkonstruksi sebuah bisnis plan gitu. Mana tahu nanti ada di antara teman-teman yang menjadi pemilik dari startup ternama, mana tahu kan. Kemudian biayanya juga rendah ya kalau di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain. Nah, jadi potensi ini potensi pasar yang luar biasa, potensi perdagangan yang luar biasa. Tentu kampus berharap bahwa nanti di antara mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang perdagangan internasional, belajar tentang ekonomi politik global juga bisalah berkecimpung di industri startup ini. Makanya kakak menginginkan teman-teman untuk membuat proposal startup. Oke. Kemudian, nah kalau dari Kemendristek-Dikti itu mereka yang startupnya masih belum terlalu signifikan dibahas ya. Mereka lebih fokus ke wirausaha. Sebentar kakak share yang dari program Ristek-Dikti. Nah, ini.
Panduan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Industri kreatif, seni budaya, jasa perdagangan, teknologi terapan. Nah, apa nih ini kriteria evaluasi proposal? Nah, kakak pun akan menggunakan kriteria ini dalam penilaian tugas akhir teman-teman. Ada 4 komponen. Yang pertama itu noble purpose, yang kedua konsumen potensial, produk, dan yang terakhir itu sumber daya. Nah, namun bobotnya akan kakak bedakan ya. Bedakan antara yang di Ristek Dikti dengan yang tugas akhir ini. Karena kakak akan lebih fokus di noble purpose, sehingga sumber daya ini poinnya dibalik gitu. Jadi noble purpose itu jadi 30%, teman-teman, sedangkan sumber daya itu menjadi 10%. Karena kakak fokus ke idenya dulu, idenya dulu, nah nanti eksekusinya bisa dikesampingkan. Nah, di bagian noble purpose ini yang akan dinilai adalah tujuan mulia dari didirikannya usaha startup yang teman-teman rintis. Nah, fokusnya bukan hanya di keuntungan, namun memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, disinilah problem solving yang sering mungkin teman-teman dengar. Masalah apa sih sebenarnya yang ingin teman-teman selesaikan? Masalah di masyarakat seperti apa? Dan kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan kepada masyarakat melalui ide usaha ini gitu. Nah, kakak akan memberikan poin yang agak lebih tinggi di sini, 30, karena memang tujuan utama dari sebuah usaha itu menurut kakak adalah value atau nilai yang akan diberikan kepada masyarakat atau komunitas, bukan terletak dari profit ya, bukan profit yang didapatkan, namun lebih ke apa sih masalah yang bisa diselesaikan melalui ide teman-teman. Contohnya kayak Gojek gitu ya. Sejauh ini teman-teman merasa terbantukah dengan keberadaan Gojek? Ada masalah apa kira-kira yang masalah simpel apa yang sebenarnya diselesaikan melalui Gojek ini? Gimana? Kesulitan dalam yang utama sih Kak, kesulitan dalam mencari kayak ojek konvensional gitu Kak. Jadi kan bisa langsung pesen aja di aplikasi gitu Kak. Lebih efisien sama lebih mudah aja Kak. Iya, jadi ojek konvensional itu memiliki masalah di bagaimana menghubungkan supply dan demand, ya kan? Kita lagi butuh nih. Kita butuh, tapi supply-nya itu tersedianya hanya di pangkalan ojek. Nah, bagaimana caranya supaya orang bisa akses barang yang tersedia, supply yang ada dengan gampang? Nah, itu simple, namun ternyata itu berdampak signifikan terhadap kehidupan orang. Nah, mungkin teman-teman bisa atau punya masalah-masalah simple juga yang sempat dirasakan atau dialami atau pernah mendengar orang bercerita. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa ditawarkan gitu? Pertanyaannya bukan di bisakah teman-teman mewujudkan aplikasi itu atau bisakah terrealisasi, tapi kakak hanya bicara di tataran idea dulu, wacana dulu. Jadi kakak nggak akan bicara tentang bisa nggak bikin aplikasinya, enggak. Karena kita nggak anak IT, jadi memang fokus kita bukan di situ. Fokusnya di gagasan teman-teman, bagaimana melihat sebuah masalah menjadi sebuah peluang gitu, peluang untuk membangun sebuah usaha. Nah, kemudian poin kedua itu targetnya ke siapa? Konsumen potensialnya. Jabarkan di situ. Potensi pasar yang cukup signifikan nggak gitu, target yang teman-teman tuju. Kemudian produknya, nah keunikan, misalnya udah pernah ada nih produk serupa, aplikasi serupa, atau
platform yang serupa, tapi punya kekurangan di sini gitu. Nah, teman-teman punya menawarkan alternatif lain yang mampu menutupi kekurangan dari si produk-produk yang lain gitu. Tunjukkan bahwa ada keunikan, ada kebaharuan yang dari teman-teman tawarkan. Kemudian sumber daya. Nah, di bagian sumber daya ini, teman-teman boleh memasukkan misalnya misalnya tim IT, bikin aja tim IT fakultas Universitas Andalas. Maksudnya tidak mesti benar-benar ada timnya gitu, benar-benar ada namanya, nggak mesti gitu. Teman-teman sebutin aja misalnya misalnya ada sebuah komunitas di Fakultas Teknik Informasi yang bisa diajak kerjasama atau apa gitu, sebutin aja. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu benar-benar melakukan kerjasama, tapi teman-teman cukup dengan ini kan proposal baru ya, belum tentu terlaksana. Jadi bikin aja dulu rancangannya seperti sebagus mungkin, dan tidak perlu harus mengontak orang-orangnya, misalnya mesti ada punya kenalan orang IT atau mesti punya kenalan orang ekonomi atau segala macam gitu, nggak perlu. Sebutin aja dulu, tapi jelas ini kerjanya apa, nanti pembagian tugasnya seperti apa. Nah, ini 4 poin yang akan menjadi penilaian dalam tugas akhir teman-teman. Nah, kemudian untuk template-nya, kita stop share dulu ya, bentar. Template-nya ada di nah, sorry ya, Kak belum share ya. Nah, ini. Nah, yang akan teman-teman bikin itu hanya 7 poin ini. Kelihatan? Kelihatan kok, Kak. Executive summary ini aja kok. An overview of your business idea. Pertama, teman-teman bikin overview dari ide bisnis teman-teman. Jabarkan apa namanya, misalnya kayak gitu, deskripsi singkat. Kemudian bagian kedua itu deskripsi dari produk atau service yang teman-teman tawarkan. What problems are you solving for your target customer? Jelasin masalah yang teman-teman. Nah, menjelaskan ini tentu harus ada data ya. Misal bicara tentang misalnya contoh mau bikin aplikasi buat ini laundry ya. Laundry yang bisa jemput antar pakai aplikasi gitu. Nah, teman-teman punya data yang menyebutkan bahwa rata-rata orang kesulitan untuk menghubungi atau kesulitan untuk pergi ke laundry gitu. Misal dari sekian persen mahasiswa, misalnya gitu ya, rata-rata mereka mengeluh bahwa mereka sulit untuk harus mengantarkan kain kotor ke laundry. Nah, pengennya itu jemput antar, ada servis jemput antar yang bisa diakses melalui sebuah aplikasi. Nah, data itu bisa teman-teman cari, atau bahkan mungkin teman-teman berdasarkan interview atau teman-teman yang melakukan riset gitu, terserah. Pokoknya ada data yang melandasi masalah yang teman-teman maksud. Atau misal teman-teman mau bikin aplikasi untuk membantu petani menjual produknya gitu. Nah, temukanlah data empirik bahwa ternyata petani ini mendapatkan keuntungan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harga pasar. Misal kalau harga di kebun itu kentang misalnya gitu, kentang itu harganya cuma 5.000 sekilo, sedangkan kalau di pasar harganya jauh lebih mahal, sehingga teman-teman ingin memangkas
value change itu memangkas total kerugian petani itu dengan cara menghantarkan petani langsung ke konsumen gitu. Jadi petani bisa dapat keuntungan yang jauh lebih banyak. Nah, itu harus ada datanya sehingga make sense gitu, bahwa oh ini ada masalah dan teman-teman berusaha menyelesaikan sebuah masalah. Dan kemudian your goals for the business, apa sih harapan teman-teman dengan usaha ini, misalnya dalam 1 tahun ke depan bisa membantu sekian petani, misalnya gitu, dalam 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan petani bisa mandiri atau bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih signifikan. Misal, kemudian target pasarnya siapa, seperti yang tadi ya, customer-nya siapa yang ditargetkan, sebutkan dan deskripsikan. Nah, your competition and what differentiate your business. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis usaha-usaha serupa. Misalnya ada beberapa kayak misalnya Gojek, Grab, apalagi Maxim dan lain-lain. Nah, teman-teman punya yang lain misalnya gitu. Apa misalnya? Go mahasiswa atau apa gitu kan. Nah, apa perbedaan teman-teman dengan kompetitor, dengan yang sudah ada? Apa yang alternatif terbaru yang teman-teman tawarkan? Kemudian, yang bagian 7 ini nggak usah ya. Financial outlook for the business ini mungkin agak sulit ya untuk menggambarkan gambaran finansial dari bisnis ini, berapa uang dan segala macam, mungkin di skip aja. Fokusnya ke 6 poin di atas ya, overview of your business idea, description of product and service, goal, kemudian target market, kompetitor, dan alternatif yang teman-teman tawarkan, your management team, and experience. Nah, 6 poin ini yang harus teman-teman jabarkan dalam bisnis tugas akhir teman-teman untuk proposal startup. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi sesuatu? Mau nanya Kak, di luar kriteria yang Kakak kasih tadi, ada nggak Kak misalnya buat apakah kita harus masukin metode penelitian di proposalnya, atau ada nggak Kak jumlah minimal atau maksimal halaman buat proposal startup ini nanti ya Kak? Teknis ya. Ya, mekanisme pembuatan proposalnya Kak. Mau dibatasi karakter katanya atau halaman karakter aja ya? Kira-kira untuk 6 poin ini teman-teman butuh berapa kata menjabarkannya? 2000? 2000 itu maksimal atau maksimalnya ya Kak, atau minimal? Maksimal. 2000 tuh berapa ini sih kira-kira? Kalau 2000 halaman tuh biasanya kalau bikin essay itu ada sekitar 9 atau 10 halaman Kak. 10 halaman? Apa 1500? 1500 kira-kira 6 ya? Kurang lebih segitulah Kak. 1500 mungkin ya teman-teman, minimal, oke? Maksimal, sorry. Nggak usah terlalu panjang ya, yang penting poinnya dapat tujuan utamanya apa, kemudian masalah yang diselesaikan apa, targeting marketnya siapa, kemudian jelasin keunggulan dibandingkan dengan usaha yang telah ada sebelumnya, terus sumber daya, manajemen, tim-tim yang terlibat itu siapa-siapa aja. Gitu kira-kira. 1500 ya. Ada lagi? Yang mau Kak, mau nanya Kak? Yap, silakan Ti
Siapa tadi? Tiffany? Oh iya Kak, kan kita bikin startup kan Kak. Jadi di proposalnya nanti tuh kita apply bentuk dari aplikasi atau website gitu Kak, atau cuman idenya aja Kak? Kalau gini misalnya teman-teman mau bikin sebuah aplikasi nih, misalnya apa ya? Andalas, IR app gitu misalnya ya. Isinya mungkin tentang skripsi-skripsi mahasiswa, misal. Nah, kalau untuk deskripsi produknya teman-teman udah punya, misalnya udah punya gambar logo atau kira-kira template-nya seperti apa gitu, boleh. Maksudnya supaya kelihatan lebih real gitu ya. Sudah ada layout isi aplikasinya atau seperti apa, silakan. Tapi kalau memang tidak, juga tidak masalah. Yang penting kakak di sini akan menilai idenya dulu. Gitu. Jadi untuk yang fitur-fitur tambahan seperti kayak logo, seperti kayak layout di aplikasinya gitu dan segala macam itu silahkan kalau mau ditambahkan bonusnya. Kalau tidak juga tidak masalah. Gitu. Apa itu yang Fanny pertanyakan atau gimana? Iya Kak, yang kayak Kakak bilang tadi Kak, haruskah kayak di proposal itu nanti kita kasih gambarannya, isi websitenya misalnya atau aplikasinya ada kayak gini, halaman pertamanya kayak gini, gitu sih Kak. Kalau bisa, kalau punya kemampuan untuk itu silakan. Ya, kan kadang teman-teman ada yang tidak terlalu ini dengan desain gitu ya. Tapi kalau ada yang bisa bantu bikin layout atau segala macam, silakan. Kakak apresiasi. Berarti nggak harus kan Kak? Enggak, cuman yang menjadi poin tambahan tentunya ya, kalau ada gitu. Yang Terima penting kasih ya Kak. penilaiannya di yang berapa tadi? 4 ya, 4 poin tadi ya. Gitu. Yap, sama-sama Fanny. Ada lagi? Tidak. Nah, jadwal jadwal UAS keluar kah? Udah Kak, jadwal UAS sudah keluar. Kita tanggal berapa? Di minggu pertama atau minggu kedua? Ini ya, Kak. Izin menjawab Kak, di minggu kedua Kak, tanggal 28. Oke, 28 berarti teman-teman ada 2 minggu ya. Ada 18 hari untuk membuat bisnis plan ini. Semoga maksimal hasilnya. Yang kelompok silahkan nanti laporan list anggota-anggota timnya nanti kakak kirimin ya. Yang kelompok tentu dia punya porsi dan ekspektasi yang jauh lebih maksimal dari kakak ya tentunya dibandingkan yang individu. Kalau individu tentu ketika kakak harapannya agak lebih besar kepada yang kelompok karena yang bekerja rame kan. Nah, silahkan teman-teman mulai bekerja untuk ini, diskusikan, waktunya ada 18 hari lagi. Penilaiannya tadi seperti yang kakak sampaikan, poin-poinnya ini udah dicatat teman-teman? Udah Kak. Ya, oke. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di belakang. Kita setelah boleh nggak Kak dikirim ini penjelasan ya sama PPT yang tadi ke grup? Yang tadi ya, kakak kirim di WhatsApp ya? Ya, kirim tadi. Oke, boleh nanti kakak kirim di WhatsApp grup.
Jangan lupa tugas-tugas yang kemarin-kemarin ada tugas GVC, e-commerce sama regional trade governance ya. Tolong dilengkapin. Kalau yang belum masih bisa submit, tapi kan kelihatan ya itu sudah sangat telat misalnya. Tapi nilainya akan kakak kurangi tentunya, akan disesuaikan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kakak akan memberikan beberapa contoh nih, contoh startup business plan ya. Kita coba lihat nih. Mana tahu bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Sebentar, tapi ini dia oke. Top 4 business plan example. Ya. Ada Kulina, Life Shop Buy, or Kasmart Plum. Nah, Kulina, sorry. Kulina ini apa deskripsi perusahaannya. San Francisco based IoT and home automation company design advanced smart home technology enable users to interconnect and remotely monitor all their cooking device and kitchen appliance through a single user platform. Dia ini kayak smart home ya. Jadi perangkat-perangkat dapur itu dan perangkat memasak itu bisa dimonitor melalui satu platform kayak gitu. To make home smarter, more connected, and safer for families while helping them save money and conserve energy through the power of affordable automated technology. Mungkin ini apa kali ya, ada yang misalnya dia lupa nggak ya matiin kompor kayak gitu kan, atau pisaunya udah disimpan nggak, mungkin dia bisa cek, ada alat untuk memonitor keberadaan dapur gitu. Kitchen appliance and global scale. Okay. The Kulina app allows users to remotely monitor the status of and control all devices connected to our smart plug, whether it's remotely turning on the coffee pot. Kadang misalnya tiba-tiba pemanas kopi itu masih dihidupin gitu, bisa dimatiin jarak jauh secara pakai smartphone. Tuh, mungkin jadi dia juga bisa menghemat energi. Nah, misalnya kayak pencuci piring, kulkas, dan segala macam itu bisa dicek. Oke. Ini alokasi funding, ini timnya. Siapa aja. Oke. Nah, idenya berarti dia untuk mengatasi kecelakaan akibat kelalaian di dapur dan perangkat-perangkat rumah lainnya gitu. Ini market opportunity-nya, reduction in energy consumption. Ini data yang kakak bilang tadi ya. The Energy Information Administration, nah berdasarkan data bahwa rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat itu menggunakan 11.280 kilowatt ya per tahun. Nah, padahal banyak sekali energi yang sebenarnya bisa mereka save gitu. Nah, kayak TV, dishwasher, washing machine, toaster, nah itu hidup aja. Sebenarnya bisa dimatikan. Nah, most homeowner don't think about the little detail that can help save them money on their energy bill. Nah, dia lebih ke situ ya, mengatasi permasalahan energi biaya listrik. Oke. Ini fitur-fitur yang mereka tawarkan. Data tadi ya. Oke. Lanjut. Mana yang kedua? Amazon Echo. Voice command device powered by artificial intelligence and designed by mega online retailer Amazon. Dia ngapain? Assistant house. Nah, masih ini ya untuk rumah ya. Kayak Siri di iPhone, atau kalau di smartphone apa? Google Assistant ya. Yang membantu rumah gitu. Simply say her name and then ask a question of give a comment.
Banyak sih beberapa ini. Silahkan gunakan kreativitas dan imajinasi teman-teman. Kakak tidak membatasi, terserah apapun itu idenya. Satu-satunya membatasi teman-teman hanyalah pikiran teman-teman sendiri, gitu ya. Jadi jangan difikirkan apakah ini bisa terwujud atau ada nggak memungkinkan nggak untuk dibuat gitu. Tidak usah dipikirkan itu, karena yang kakak nilai idenya, bukan bisa nggak direalisasikan gitu. Oke, gitu kira-kira untuk hari ini yang akan kakak jelaskan terkait tugas teman-teman. Berarti yang tidak hadir tidak tahu ya poin-poin penilaiannya. Kalau teman-teman berbaik hati silahkan disampaikan ke kawan-kawannya. Kalau tidak mau berbaik hati ya silahkan menyimpan informasi ini sendiri. Gitu. Clear untuk tugas akhirnya? Oke, Tiska. Sebelumnya clear, Kak. Jadi Tiska mau izin tadi Bang Almer Savero itu izin sama Tiska soalnya katanya dia lagi sakit, Kak, lagi dirawat karena DBD, Kak. Oh, DBD. Ya, syukurlah, semoga cepat sembuh. Oke. Terkait tugas, ada yang mau bertanya atau konfirmasi? Buat make sure aja sih, Kak. Berarti kita nanti kan nggak ada UAS kayak ujian tulis gitu ya, Kak. Soalnya kan proposal ini buat pengganti UAS. Terus deadline-nya itu berarti sesuai jadwal. UAS tanggal 28 dikasih hard copy-nya atau soft copy gimana, Kak? Soft copy aja. Kakak nggak di island, nanti kakak akan bikinkan Dropbox-nya untuk UAS. Sekalian nanti instruksi sama PDF ini nanti kakak masukin aja di Ireland, juga di grup nanti kakak kirim biar teman-teman bisa baca juga. Jadi deadline-nya 28 itu kalau jadwal ujian kan misalnya pagi siang gitu ya. Nah, 28 itu deadline-nya sampai jam 11 malam ya. Jadi silahkan nanti kalau misalnya masih ada yang mau submit di jam-jam 10, jam 11 masih kakak terima. Begitu teman-teman. Absennya pun di Ireland nanti, absen UAS-nya. Jadi kita nggak ada ujian di kelas. Oke? Clear kira-kira? Untuk PPG. Mau nanya satu lagi, Kak. Tadi kan kakak bilang kakak lebih expect ke yang berkelompok buat agar hasil penelitiannya, proposalnya itu lebih bagus gitu kan, Kak. Artinya kan, Kak, soalnya kan pasti nanti orang yang ngerjain proposal individu sama kelompok itu Gimana, Dit? Putus kayaknya. Atau kakak yang freeze ya? Sekarang udah jelas nggak, Kak? Udah. Gimana yang kelompok? Jadi maksud adik itu, Kak, misalnya yang kelompok ini proposalnya itu mungkin menurut kriteria penilaian kakak nggak terlalu bagus gitu, Kak. Terus ada yang individu penilaian proposal itu nggak terlalu bagus juga. Jadi kan karena orang ini berkelompok, kakak expect hasil proposalnya itu lebih bagus, berarti artinya kan penilaian yang orang yang ngerjain berkelompok ini apakah lebih rendah nanti daripada yang individu gitu, Kak? Nah itu dia, gimana teman-teman ngatur strategi. Sebenarnya desain ini individu nih, maunya di individu, tapi teman-teman ada yang ingin berkelompok, boleh kakak bilang gitu, silakan berkelompok, tapi tentu kalau berkelompok kakak ingin hasil yang lebih gitu ya, hasilnya tentu tidak seperti yang sendirian karena yang berpikir rame. Nah sebenarnya tergantung gimana teman-teman mengatur strategi nih. Kalau rasa-rasanya dengan berkelompok tidak akan menghasilkan yang maksimal,
berarti individu. Tapi kalau rasanya dengan berkelompok akan lebih optimal gitu ya, hasilnya ya berkelompok gitu. Gimana pilihannya ada di teman-teman, silahkan. Mau sendiri apa mau bersama-sama. Gitu. Kalau mau berkelompok silakan. Tapi itu konsekuensinya kakak akan kacamata yang kakak pakai untuk melihat yang berkelompok dengan yang sendiri tentu beda gitu. Gimana? Adit awalnya berkelompok apa sendiri? Awalnya sendiri, tapi kan ada teman yang ngajak mau berkelompok, jadi sekarang berkelompok. Tapi sekarang bingung lagi sih, Kak. Itu brainstorming kayaknya. Ya, asal jangan lama aja bingungnya nih, udah tanggal 10. Silahkan kalau ada yang mau berkelompok, nggak masalah sih. Kalau mau sendiri juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu taktik kakak biar teman-teman nggak mau berkelompok. Karena tugas kelompok itu nggak tahu ya, pengalaman kakak waktu S1 sih sebenarnya. Kecenderungan untuk free rider tuh tinggi gitu. Kalau kelompok, makanya agak susah untuk adil kalau dalam menilai tugas kelompok. Kakak jarang lah tugas kelompok biasanya. Tapi kakak menghormati teman-teman kalau ingin berkelompok tidak masalah. Berarti sudah ada komitmen bersama untuk mengerjakan gitu. Terserah sih, kakak bebaskan teman-teman sebebas mungkin. Oke? Ada lagi yang mau bertanya terkait tugas akhir? Sebenarnya materi kita udah selesai ya, materi semuanya. Tapi yang seharusnya pertemuan yang kurang ada berapa lagi ya? Pertemuan yang kurang itu adalah seharusnya teman-teman presentasikan satu-satu. Misalnya Tiska apa, startup-nya, misalnya gitu. Rahmat apa, Nabil apa. Nah, nanti bisa diskusi. Tapi ternyata waktu kita tidak ini ya, tidak memungkinkan. Nah, silakan teman-teman bikin proposal ini. Nanti kalau mau diskusi sama kakak, maksudnya kalau ada yang ragu atau bingung, nah silahkan japri aja gitu. Karena kita tidak ada pertemuan untuk presentasinya, maka diganti aja dengan menghubungi langsung. Gitu ya, kalau ada yang mau konsultasi atau mau diskusi terkait tugas akhirnya. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Semoga udah clear ya. Berarti ini pertemuan terakhir kita, teman-teman, di kelas PPG. Kakak mohon maaf ya, selama kurang lebih 3 bulan ini, jika kelasnya tidak terlalu maksimal, ya banyak cancel dan segala macam. Mungkin ada hak-hak teman-teman yang tidak kakak tunaikan, gitu. Kakak mohon maaf. Mungkin juga dalam perkuliahan ada kesalahan atau kekurangan. Semoga teman-teman memaklumi. Dan sampai ketemu di kelas lain di semester depan, kalau memang ada yang ngambil mata kuliah kakak, kalau tidak ketemu di jurusan gitu. Semoga menjadi amal ibadah ya yang kita lakukan selama 3 bulan belakangan ini, mendapatkan nilai maksimal teman-teman, tidak ada yang mengulang ya. Mata kuliah ini nilainya aman semua. Intinya sih kalau ngerjain tugas, kemudian ujiannya juga dikerjakan, insya Allah tidak akan mengulang. Kalau gitu kakak tutup.
pertemuan kita di hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jumat berkah teman-teman semua. Jaga kesehatan dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima banyak Kak, sehat-sehat Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Tiska nanti kirimin list ini ya. Oke, Kak. Nanti Kak kirimin yang ini PPT. Oke, KKN semuanya, jaga kesehatan. Kasih Kak. Iya.